Akhirnya penduduk Taif masuk Islam. Dua negeri kembar. Makkah dan Taif adalah dua negeri kembar. Jarak keduanya tak begitu jauh dan tak ada perbedaan yang mencolok antara keduanya. Bahkan jika ada satu peristiwa di salah satu negeri ini, maka gemanya akan nyaring terdengar di negeri satunya. Para pengkaji sejarah kenabian akan sangat mudah untuk menemukan hubungan atau ketersambungan yang kuat antara dua negeri yang bertetangga ini. Oleh sebab itulah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tak mendapatkan tempat dan tak bisa melakukan gerakan apapun di Mekkah, beliau hijrah ke Taif. Para pengkaji sejarah Nabi melihat perlakuan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika harus keluar menuju Taif dan berharap adanya kemenangan di sana sama persis dengan perlakuan yang beliau dapatkan di Mekkah yang dilakukan oleh penduduk Makkah dan orang-orang bodoh di sana. Dari sini bisa kita mengerti bahwa sebenarnya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bukan sekadar hijrah dari Makkah, melainkan hijrah dari Makkah dan Taif sekaligus. Peristiwa yang terjadi di Taif tak jauh berbeda dengan peristiwa yang terjadi antara umat Islam dan kaum kafir setelah hijrah. Bahkan setiap peristiwa tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dengan sejarah Taif. Ketika penaklukan Mekkah berakhir, penduduk Taif sudah merasakan gelagat bahwa Taiflah yang akan menjadi target selanjutnya setelah Mekkah. Taif merasakan keharusan melakukan persiapan seperti yang dilakukan oleh Mekkah yang telah ditaklukkan. Bahaya yang mengancam menyelimuti benak mereka dan persiapan pun dilakukan menyambut saat perang yang begitu dekat. Ternyata Taif siap tempur. Setelah penaklukan Mekkah, penaklukan selanjutnya dilanjutkan ke Hunain, yaitu suatu daerah yang sangat dekat dengan Taif. Di sini Hawasun kalah telak. Mereka mundur ke benteng Taif dan berlindung di sana. Bantuan dan persiapan logistik dikumpulkan untuk kebutuhan selama 1 tahun. Mereka bersiap di belakang tembok benteng dan mempersiapkan anak panah dan semua peralatan perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyusul ke benteng Taif. Berdasarkan musyawarah dengan Salman Al-Farisi, beliau membuat menjanik, yaitu alat pelempar batu untuk menembus benteng. Begitu juga dibuat semacam tank dari kayu yang dipakai sebagai perisai pasukan. Tank inilah yang mereka pakai untuk melindungi diri dari anak panah, batu dan api dari pasukan Hawasun. Ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membuat markas di sekitar benteng, tanpa disangka-sangka karena kelicikan Hawasun, mereka dikejutkan oleh tebaran anak panah menghuncam ke arah mereka. Seketika itu juga 12 orang atau bahkan lebih mati syahid. Oleh sebab itu, sebagai langkah hati-hati dan antisipasi, dilakukan pergeseran markas kaum muslimin agak jauh dari benteng agar tak bisa dijangkau oleh anak panah pasukan musuh. Berbagai usaha yang dilakukan. Hari-hari telah berlalu, benteng tetap tak tergoyahkan. Tak tampak tanda-tanda bahwa mereka mulai lemah atau tergoyahkan, walaupun sudah banyak usaha dilakukan. Tak diketahui pasti sejauh mana persiapan Taif untuk melawan kaum muslimin. Inilah yang mendorong keingintahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelidiki rahasia mereka. Maka beliau memerintahkan salah seorang pasukan untuk menyeru dengan suara lantang agar bisa didengar oleh orang-orang yang ada di balik benteng. Siapa saja budak yang keluar dari pasukan Taif dan bergabung dengan pasukan umat Islam, maka akan menjadi merdeka. Seketika itu juga sekelompok budak dari Taif lari menuju pasukan Muslim tanpa sepengetahuan Hawasun. Mereka bergabung dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah bebas dan merayakan kemerdekaan mereka. Pada saat inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui rahasia pasukan Taif dan bagaimana persiapan mereka. Beliau memutuskan untuk menarik mundur pasukan setelah mengetahui informasi ini. Insya Allah kita akan menarik pasukan besok, seru Nabi kepada para sahabatnya. Salah seorang pasukan merasa berat hati akan hal ini. Menurutnya seharusnya kemenangan bisa dicapai sebagai pelengkap kemenangan yang telah dicapai di Mekkah sebelumnya. Sebagian mereka malah terheran-heran dan bertanya-tanya, kita mundur dan tidak jadi melakukannya?
Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melunakkan hati mereka dan memperlihatkan kebenaran perkiraan beliau. Beri makan para pasukan, perintah beliau. Setelah makan, semangat pasukan pun bertambah dan kelelahan seakan lenyap dari mereka. Hanya derita dan luka yang semakin bertambah sebab mereka tak mendapatkan apapun dari penduduk Taif ataupun Hawasun. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kembali seruannya. Insya Allah kita akan menarik pasukan besok. Mereka kaget dan diam seketika karena malu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tertawa. Kembalinya pasukan dengan kemarahan. Ketika mereka kembali, sebagian mereka masih ada yang merasa kecewa. Wahai Rasulullah, mereka telah membakar kita dengan anak panah. Berdoalah yang buruk kepada Allah untuk mereka, kata sebagian mereka yang sudah sembuh dari luka dan berhasrat menuntut balas. Ya Allah, berilah petunjuk dengan anak panah dan cukupkanlah kami dengan bantuan mereka. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Taif dan pembatalan penaklukan bukan berarti mengabaikan negeri ini dan lupa akan betapa dekat hubungan serta pengaruhnya yang kuat terhadap Mekkah. Ini adalah strategi cerdas dari seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setelahnya bisa dipastikan bahwa itu benar. Yang beliau inginkan adalah penaklukan Taif secara damai seperti halnya Mekkah dan mereka mau menyatakan Islam secara damai, bukan dengan cara perang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar penduduk Taif bisa merasakan ketenangan, bisa mengurus harta benda mereka dan bebas dari rasa takut untuk sementara waktu sehingga mereka bisa lunak hatinya. Orang-orang pun bisa menyaksikan hasil politik Nabi yang bijak ini. Sebagian mereka sudah mulai berpikir untuk datang dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama kali melakukan ini adalah seorang laki-laki yang bernama Urwah bin Mas'ud yang berhasil lolos dari pengawasan mereka. Dia langsung menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau tiba di Madinah. Dia meminta jaminan keamanan dirinya, keluarga dan kekayaannya. Dia kemudian meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali kepada kaumnya untuk menyeru mereka. Karena mendesak, akhirnya Rasulullah mengizinkannya. Dia benar-benar kembali kepada kaumnya. Namun penduduk Taif yang memang bodoh cepat-cepat menghujaminya dengan anak panah sampai meninggal dunia. Inilah yang membuat sebagian penduduk Taif yang masih bisa berpikir merasa takut jika Rasulullah kembali dengan marah untuk membalas dendam. Mereka pun berkumpul untuk berembuk yang akhirnya memutuskan untuk mengutus utusan ke Madinah yang terdiri dari 6 orang untuk menyelamatkan apa yang masih mungkin bisa diselamatkan. Utusan Taif sampai ke Madinah. Umat Islam menyambut utusan Taif. Mereka mengajari mereka bagaimana cara masuk ke tempat Rasulullah dan mengucapkan salam. Kemudian kubah masjid Rasulullah dipukul 3 kali. Beliau berdiri untuk menyambut mereka sementara sebagian sahabat mempersilahkan mereka. Tampak bahwa kecongkakan dan kesombongan masih mendiami hati mereka, bercampur dengan tingkah laku kasar khas orang-orang Badui jahiliyah. Mereka menyambut dan langsung berunding di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabar dengan syarat-syarat dan permintaan-permintaan yang mereka ajukan. Yang pasti hanya satu permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, yaitu masuk Islam. Namun beliau tak langsung memotong pembicaraan mereka, melainkan beliau menunggu mereka menguraikan isi hati. Mereka mengira akan ada perdebatan sengit seperti yang sering mereka alami. Syarat-syarat yang tertolak. Pada awalnya mereka mengungkapkan ketertarikan mereka terhadap Islam dan kaum mereka pun bisa menerima dan masuk Islam. Syaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan berhala mereka Lata agar tidak dihancurkan selama 3 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak menggubrisnya. Maka mereka meminta hanya 2 tahun. Rasulullah sama sekali tidak menggubrisnya. Lalu mereka meminta hanya 1 tahun. Rasulullah juga sama sekali tak menggubrisnya. Terakhir mereka meminta hanya 1 bulan.
namun Rasulullah tetap menolak. Bagaimana beliau bisa membiarkan berhala tetap ada walaupun sesaat? Kemudian mereka malahan berselisih apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri akan menghancurkannya ataukah melalui tangan-tangan para sahabatnya. Kemudian mereka meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar membebaskan mereka dari kewajiban sholat. Mereka berjanji bahwa mereka akan membersihkan wajah mereka dengan debu dan mengangkat pantat mereka di atas kepala seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tak ada kebaikan sedikit pun dalam agama jika tidak ada sholat. Benak mereka pun terbesit untuk memunculkan tuntutan baru. Kami adalah bangsa yang terasing. Engkau tahu tentang zina? Kami tak bisa melepaskan kebiasaan itu, kata mereka. Itu tetap diharamkan atas kalian, jawab Rasulullah. Allah berfirman, janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan jelek dan hinalah jalan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada mereka bahwa beliau telah mengharamkan zina secara mutlak pada saat penaklukan Mekkah. Tahukah engkau tentang riba? Sesungguhnya sebagian harta kita adalah berasal dari riba, kata mereka. Kalian hanya berhak atas pokok harta kalian. Sesungguhnya Allah telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah riba jika memang kalian itu beriman, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah engkau tentang arak? Itu adalah minuman negeri kami. Kami tak bisa lepas darinya, kata mereka. Allah telah mengharamkan. Dia telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi dan mengundi nasib adalah kotor dan termasuk perbuatan setan. Jauhilah kalian darinya agar kalian beruntung. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalahkan mereka dan melihat mereka telah kalah telak dan dihinakan, sebagian mereka berbisik kepada yang lain untuk mempertanyakan khutbahnya Rasulullah, sebab ketika beliau berkhutbah tidak menyebut namanya sendiri. Bagaimana dia memerintahkan kita agar bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah, sedangkan dia tak pernah bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah dalam khutbahnya, bisik mereka. Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tak mau menghancurkan berhala kami sendiri. Sebelum mereka kembali kepada kaum mereka, mereka takut memulai menghancurkan berhala-berhala mereka dengan tangan mereka sendiri. Maka mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tak mungkin menghancurkan berhala-berhala kami dengan tangan kami sendiri. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mensyaratkan seperti itu. Akan tetapi beliau memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di Taif, yang dimulai dengan penghancuran berhala terbesar Lata. Tampaknya utusan Taif sekembalinya kepada kaumnya tak bisa menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Juga menjelaskan kesepakatan mereka dengan Nabi. Bisa jadi mereka khawatir akan dibunuh sebagaimana Urwa bin Mas'ud, atau mungkin mereka masih sayang akan kekufuran mereka. Beberapa hari mereka hanya diam dan berpikir. Mereka bingung antara bersiap untuk berperang atau mengumumkan keislaman dan mengajak kaum mereka masuk Islam. Akhirnya hanya tampak oleh mereka satu kenyataan bahwa mereka tak berdaya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mughirah menertawakan orang-orang musyrik. Al-Mughirah berdiri untuk menghancurkan berhala Lata. Beredar berita bahwa penduduk Taif sejak lama sudah bersujud di depan Lata. Para wanita tua muda berkumpul, mereka saling berbisik, Lata akan bisa melindungi diri dari tangannya Al-Mughirah. Al-Mughirah mulai melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sekejap semua mata menatap ke arahnya. Dia mengangkat kapaknya, siap menghantam wajah Lata. Kepalanya pun jatuh di atas tanah di sisinya. Kemudian dia berdiri untuk melakukan gerakan dramatis dengan ayunan yang mengagetkan. Suara orang-orang semakin nyaring menertawakan orang yang hendak menghancurkan Lata. Mereka yakin bahwa Lata akan marah dan akan melemparkannya. Bahkan mereka
menghalaunya. Siapa yang hendak mencoba, silahkan mendekat, sahut mereka. Semakin banyak kegaduhan dan jeritan suara. Ada suara tawa dan olokan secara bersamaan. Mereka dalam kesesatan, akan tetapi malah merasa bahagia. Al-Mughirah berhenti dengan gaya sombong dan mengejek. Kalian tak melihat bagaimana Lata menertawakan kalian. Semoga Allah menghinakan kalian, wahai kaum yang sok pintar. Dia hanya sebongkah batu dan tanah, teriak Al-Mughirah. Kemudian dia menghantamkan kapaknya, dan bangunan itu pun tercerai-berai, dan sekaligus berhalanya hancur menjadi bongkahan-bongkahan batu. Malah ada penduduk yang terkena runtuhan berhala. Mereka hanya mampu melihat dan hanya bisa diam. Akhir kebohongan berhala. Demikianlah hancurlah akhir kebohongan berhala di bawah kekuasaan tauhid. Suara takbir dan tahmid menggema di rumah-rumah Taif, sama persis dengan takbir dan tahmid yang menggema di negeri kembarannya Makkah. Penduduk Taif berbondong-bondong masuk agama Islam. Mereka datang ke Madinah dengan membawa sedekah mereka dan berjuang di jalan Allah. Sebelumnya mereka menolak membawa sedekah dan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejenak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, lalu bersabda, mereka akan terus bersedekah dan berjihad. Mereka akan terus bersedekah dan berjihad. Salawat dan salam semoga tetap mengiringimu, wahai Rasulullah. Betapa cerdas dirimu, betapa jauh pandanganmu, dan betapa berat beban yang kau pikul di jalan Allah.